Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Isti dan Pak Intan. Selamat siang kepada kakak-kakak asisten semuanya. Dan selamat siang kepada teman-teman mikrobiologi 2018. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kecil kami yang berjudul Pengaruh durasi paparan sinar UV terhadap efektivitas plasmid curing dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan Escherichia coli. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cesa Febriski, NIM 104181031 bersama teman-teman saya, yaitu Joshua Felix 104181012, Noval Rafif Ramadan 104118026, Mersiana Abigail 104181035, dan kakak asisten kami yang membimbing kami yaitu Nathanael Sigit 104171033. Yang pertama, plasmid merupakan DNA ekstrakromosomal yang mengandung gen-gen non-esensial. Gen ini akan diekspresikan apabila bakteri tersebut dalam keadaan yang tidak menguntungkan, sehingga dengan diekspresikannya gen tersebut, bakteri dapat bertahan hidup pada kondisi tersebut. Lalu, plasmid sendiri dapat bereplikasi secara mandiri dan dapat juga disebarkan kepada bakteri lain melalui horizontal gene transfer, seperti transformasi dan konjugasi. Lalu, plasmid curing ini merupakan suatu keadaan di mana plasmid dan beserta gen-gen yang dibawanya ini hilang. Untuk terjadinya plasmid curing ini dapat terjadi secara natural ataupun buatan, melalui perlakuan kimia maupun fisika. Salah satu metode plasmid curing yang diketahui ialah penggunaan sinar UV, di mana penggunaan sinar UV ini dapat memberikan efek dimer pada basa nitrogen pirimidin di bakteri itu sendiri. Pada penelitian yang kelompok kami lakukan ini, terdapat dua tujuan. Yang pertama, ialah menentukan efektivitas pemaparan sinar UV dengan durasi 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, dan 300 sekon terhadap fenomena plasmid curing pada Escherichia coli. Lalu, tujuan kedua ialah menentukan pengaruh fenomena plasmid curing terhadap pertumbuhan Escherichia coli dengan penambahan glukosa, ampicillin, dan MgSO4. Hipotesis yang kami ajukan pada penelitian ini yang pertama ialah fenomena plasmid curing pada Escherichia coli ini menggunakan metode paparan sinar UV akan efektif pada durasi 120 detik. Dan yang kedua, pertumbuhan Escherichia coli yang diberi perlakuan plasmid curing akan terhambat dibandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan plasmid curing. Dan berikut merupakan alat-alat yang kami gunakan pada penelitian ini. Selanjutnya ialah bahan-bahan yang kami gunakan juga pada penelitian ini. Kemudian ialah cara kerja. Pertama, kami melakukan pembuatan medium terlebih dahulu. Medium yang kami gunakan pada penelitian ini ialah Luria bertani, baik broad maupun agar. Kami juga menggunakan Luria bertani yang mengandung ampicillin. Setelah dilakukannya pembuatan medium, dilakukanlah plating dan disimpan untuk proses selanjutnya. Kemudian, setelah didapatkannya medium dan kultur, yaitu kultur E. coli wild type dan E. coli transforman, dilakukan aktivasi pada masing-masing kultur tersebut. Aktivasi ini dilakukan pada 100 ml medium, LB untuk wild type, dan LB ampicillin untuk transforman selama 24 jam pada suhu 37 derajat di 150 rpm. Setelah itu, dilakukan aktivasi kedua dengan cara dilakukan subkultur pada medium masing-masing dan dilakukan selama 12 jam di suhu 37 derajat di 150 rpm. Lalu didapatkanlah kultur yang teraktivasi. Selanjutnya, E. coli transforman yang telah teraktivasi ini akan dilakukan serial dilution hingga pengenceran ke-7. Lalu, jika pengenceran terakhir ini akan dilakukan metode spread pada medium LB plus ampicillin agar. Lalu, tahap selanjutnya ialah plasmid curing dengan pemberian sinar UV di durasi yang berbeda-beda. Setelah didapatkan datanya,
Maka dapat dilakukan perhitungan persen curing. Ya, jadi kita akan melanjutkan ke persiapan medium. Pertama, dilakukan penambahan glukosa 3,33%, mg 1 ppm, dan ampisilin konsentrasi MIC, serta 2 kali MIC pada 4 Falcon berisi 15 ml medium LB, di mana Falcon 1 akan berisi glukosa 3,33%, Falcon 2 berisi mg 1 ppm, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan aktivasi kultur, di mana dilakukan isolasi sebanyak 2-3 use dari koloni E. coli transforman yang masih tumbuh setelah dipaparkan sinar UV ke medium LB ampicillin 100 ml. Kemudian dilakukan aktivasi dalam 100 ml LB ampicillin selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius dan 125 rpm, sehingga kita akan mendapatkan E. coli yang teraktivasi. Kemudian kita akan melakukan penentuan pertumbuhan bakteri pasca plasmid curing, di mana pertama ada dilakukan inokulasi sebanyak 10% masing-masing kultur ke dalam 4 falcon yang telah berisi glukosa, MgSO4, ampicillin MIC, dan ampicillin 2 kali MIC. Kemudian dimasukkan masing-masing perlakuan ke dalam cuvette dan diukur absorbansi pada panjang gelombang 600 nanometer setiap 12 jam sekali selama 48 jam dan dilakukan duplo. Kemudian dibuat grafik pertumbuhan bakterinya. Berikutnya akan dipaparkan mengenai hasil dan pembahasan pada praktikum ini. Pada percobaan pengaruh durasi paparan sinar ultraviolet terhadap efektivitas plasmid curing, ultraviolet berperan sebagai agen curing yang bekerja secara fisik. Pada percobaan ini, digunakan Escherichia coli transforman yang telah disisipi plasmid pengkode gen resisten antibiotik ampicillin. E. coli akan diinokulasikan pada medium Luria bertani dengan tambahan ampicillin untuk mengetahui keberhasilan curing. Berikut merupakan data hasil total plate counting dari Escherichia coli transforman yang tumbuh pada medium LB dan ampicillin setelah pendedahan terhadap sinar ultraviolet dengan durasi yang berbeda-beda. Dari data yang diperoleh, dapat dihitung rataan serta standar deviasinya yang dapat dilihat pada tabel bagian bawah. Pada tabel, teramati bahwa standar deviasi pada perlakuan 0, 10, 20, dan 30 second cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki rentang yang cukup besar atau tidak terfokus pada nilai rataannya. Berikutnya, dilakukan juga analisis statistik menggunakan ANOVA. Analisis menggunakan ANOVA ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rataan dari setiap perlakuan. Pada PowerPoint tertera hasil dari analisis ANOVA. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karena nilai F lebih besar daripada nilai F-crit, maka terdapat perbedaan rataan yang signifikan dari jumlah koloni E. coli yang tumbuh pada setiap perlakuan paparan sinar UV dengan durasi yang berbeda-beda. Berikutnya dicari persen efektivitas plasmid curing. Dari hasil yang diperoleh, teramati bahwa persen efektivitas plasmid curing meningkat seiring dengan meningkatnya juga durasi dari paparan sinar ultraviolet. Pada data juga teramati bahwa pada paparan ultraviolet dengan durasi 60 second, efektivitas curingnya telah mencapai hingga 100%. Untuk itu, hasil dari percobaan ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa pada panjang gelombang tertentu, sinar ultraviolet dapat digunakan sebagai agen curing. Semakin lama paparan sinar ultraviolet terhadap kultur, maka efektivitas curingnya akan semakin tinggi. Namun, paparan ultraviolet yang terlalu lama memungkinkan kultur justru tersterilisasi. Sayangnya, pada percobaan ini tidak dapat dipastikan apakah E. coli yang tidak tumbuh pada medium berampicillin adalah efek dari curing atau karena tersterilisasi. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan E. coli yang mengalami plasmid curing dalam glukosa 3,3%, MgSO4 1 ppm, dan ampicillin konsentrasi MIC serta 2 kali MIC. Ya,
Jadi saya akan bahas tentang E. coli cured dan E. coli uncured terlebih dahulu. Apa sih itu? E. coli cured adalah E. coli transforman yang tetap tumbuh dalam medium setelah dipaparkan sinar UV. Sementara itu, E. coli uncured adalah E. coli kosong yang tidak dipaparkan sinar UV. Ya, kita lanjut ke pertumbuhan E. coli akibat pertambahan glukosa dan MgSO4. Pada penambahan glukosa, terlihat bahwa E. coli cured tumbuh lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan E. coli uncured. Hal ini mungkin terjadi karena E. coli cured perlu melakukan perbaikan DNA-nya yang rusak akibat paparan sinar UV. Terus kemudian pada E. coli cured terjadi penurunan drastis dari pertumbuhannya saat waktu inkubasi 24 ke 36 jam. Hal ini mungkin terjadi karena tidak dilakukannya homogenisasi sebelum pengukuran nilai OD. Secara keseluruhan, baik E. coli cured atau uncured tetap mengalami pertumbuhan karena glukosa merupakan sumber karbon dan energi yang dapat langsung digunakan oleh sebagian besar bakteri. Kemudian pada penambahan MgSO4, terlihat baik E. coli cured atau uncured tetap mengalami pertumbuhan yang tidak berbeda jauh. Hal ini karena MgSO4 merupakan sumber ion Mg2+, yang memiliki fungsi sebagai kofaktor untuk berbagai macam enzim, menjaga struktur ribosom, dan mempertahankan struktur atau integritas dari membran sel bakteri. Terus kemudian saya akan membahas tentang pertumbuhan E. coli akibat penambahan ampicillin MIC dan ampicillin 2 kali MIC. Seperti yang kita tahu, ampicillin merupakan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghentikan atau menghambat pembentukan dinding selnya. Nah, sebenarnya sini ada keanehan. Pada E. coli cured, baik penambahan ampicillin MIC dan 2 kali MIC, terlihat terjadinya penurunan pertumbuhan di awal. Namun kemudian terjadi pertumbuhan yang meningkat kembali setelahnya. Namun di E. coli uncured, tampak tetap terjadi pertumbuhan, tidak adanya penghambatan pertumbuhan. Hal ini mungkin terjadi karena ampicillin merupakan antibiotik yang kurang efektif untuk digunakan pada E. coli. Dan juga kemungkinan karena ampicillin digunakan telah rusak sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal untuk menghambat pertumbuhan E. coli, baik cured ataupun E. coli uncured. Pada penelitian kali ini, kami men-troubleshoot beberapa hal yang sekiranya di masa depan semoga tidak terulang kembali. Yang pertama adalah tidak terdapat kontrol. Yang dimaksud kontrol ya ini adalah kontrol negatif plasmid curing, kontrol ampicillin, serta kontrol perlakuan UV. Untuk kontrol dari perlakuan UV sendiri berfungsi untuk mengecek apakah yang dihilangkan oleh ultraviolet itu benar-benar plasmid bakteri, bukan DNA kromosomnya. Yang kedua, pada penyinaran UV, kultur E. coli transforman hanya ditumbuhkan pada medium Lb plus ampicillin yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan persen efektivitas plasmid curing. Yang ketiga, tidak digunakannya medium Lb ampicillin pada percobaan pengamatan pertumbuhan E. coli untuk E. coli cured. Dan yang keempat, tidak digunakan medium minimal untuk menumbuhkan E. coli cured dan E. coli uncured pada percobaan penambahan glukosa 3,3%, MgSO4 1 ppm, ampicillin MIC, dan ampicillin 2 kali MIC. Tidak digunakannya medium minimal berpengaruh pada bias data yang terdapat pada penambahan glukosa, MgSO4, dan lain-lain. Kesimpulan yang didapat pada penelitian kali ini yang pertama, plasmid curing sudah efektif setelah dilakukan paparan sinar UV selama 60 detik. Namun, data yang diperoleh tidak dapat dipastikan murni data dari hasil plasmid curing karena tidak terdapat kontrol yang dapat memastikan bahwa kultur tidak terbunuh akibat paparan sinar UV yang terlalu lama atau terpapar panjang gelombang yang terlalu pendek. Yang kedua, penambahan glukosa 3,3% menyebabkan meningkatnya pertumbuhan sel E. coli cured dan E. coli uncured. Namun, pertumbuhan E. coli lebih tinggi dibandingkan E. coli uncured saat jam ke-48. Yang ketiga, penambahan MgSO4 1 ppm menyebabkan peningkatan pertumbuhan E. coli cured dan E. coli uncured. Yang keempat,
Pada penambahan ampicillin MIC dan 2 kali MIC, didapatkan pertumbuhan E. coli uncured lebih tinggi dibandingkan dengan E. coli cured. Pengaruh penambahan ampicillin tidak dapat ditentukan pada E. coli uncured, sedangkan pada E. coli cured teramati penurunan OD pada jam ke-12. Saran untuk penelitian ke depannya yang pertama, pada percobaan pengaruh durasi paparan sinar UV terhadap efektivitas plasmid curing, dilakukan pula penyinaran sinar UV terhadap E. coli wild type sehingga dapat dijadikan kontrol perlakuan. Yang kedua, pada proses perhitungan persen efektivitas curing perlu diperbaiki. Sebaiknya, persen curing dihitung dari hasil pengurangan jumlah kultur pada medium LB dan LB dengan tambahan ampicillin. Karena itu, pada cara kerja perlu ditambahkan inokulasi E. coli transforman pada medium LB untuk juga dipaparkan pada UV dengan durasi yang berbeda. Yang ketiga, pada percobaan penambahan glukosa 3,3%, MgSO41 ppm dan ampicillin dengan konsentrasi MIC dan 2 kali MIC, sebaiknya menggunakan medium minimal. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.